Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mimin di Suwarni Channel. Melanjutkan part sebelumnya di mana Jin Wong berjanji kepada dirinya akan membuat Yiso lulus soal pemikirannya terhadap organisasi. Namun sebelum itu, terima kasih kepada kalian yang udah support dengan subscribe dan like-nya ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin intro bentar dah. Sebelumnya diperlihatkan Yiso yang terpojok namun mendapat bantuan Jin Wong. Nah, karena Jin Wong menyusul Yiso, markas Taishan ini dalam keadaan kosong cuy. Untung saja ada si Jeonho dari pihak Yilhak, karena perjanjian sebelumnya dengan Sung Min cuy. Tinjuan Jin Wong sebelumnya berhasil mengenai lampu motor si Ghost Rider ini cuy. Namun si Ghost Rider masih bisa berdiri sambil memutar-mutar linggisnya. Udah kayak baling-baling bambu cuy. Nah, karena ingin menyerang Jin Wong, si Ghost Rider mendapat notif WA yang dimana dia mendapat sebuah tugas baru dari Georang. Sebelum meninggalkan Yiso dan Jin Wong, si Ghost Rider ini mengancam bahwa dia tidak akan melupakan si Jin Wong yang sudah membuat pecah kaca lampu motornya cuy. Berpindah ke markas Taishan ya cuy. Pertarungan ternyata belum usai, di mana pukulan telak Jeonho kepada si kacamata ini tidak membuat anak-anak Georang segera pergi. Malah si pembunuh bayaran yang lain yang meladeni si Jeonho ini. Berbeda dengan si kacamata, Jeonho menilai di mana dia harus lebih berhati-hati dalam menghadapi musuh yang satu ini. Karena musuh ini terlihat menikmati pertarungannya dan seperti tidak merasakan sakit cuy. Malah senang. Jual beli serangan pun terjadi. Jeonho yang hanya bersenjatakan sarung tangan Kevlar dan mengandalkan kekuatan fisiknya dalam menyerang terlihat berhasil melakukan serangan ke pembunuh bayaran ini. Namun ternyata salah. Si pembunuh bayaran ini berpura-pura untuk terkena serangan lalu dengan kuncian tangannya berhasil mematahkan lengan si Jeonho ini cuy. Saat tiba Jeonho hendak menerima serangan fatal, tiba-tiba terdengar bahwa seruan untuk mundur. Mendengar hal itu, malah pertikaian dari kubu pembunuh bayaran ini yang terjadi, di mana si rambut putih ini mengejek si kacamata dengan berkata, "Apa hobimu itu untuk mundur?" sambil menjambak rambut rekannya itu. Pertikaian usai hanya ketika manajer Jang yang berkata langsung melalui telepon bahwa Taehyung memiliki rencana lain dan mau tidak mau kalian harus mundur. Scene berpindah kepada Jin Wong dan Yiso yang telah kembali ke Taishan, di mana Jeonho menyambut dengan tangan yang sudah digips. Atas berkumpulnya anggota Taishan, Yiso segera melakukan rapat dengan yang lain untuk mengetahui situasinya sekarang. Terlihat Sion yang dari awal tidak setuju akan bergabungnya Musang sangat kesal dan terus saja mengejek Musang. Kemudian terlihat juga Jeonho yang berpamitan dengan Jin Wong untuk kembali ke sisi Yilhak. Tak disangka atas ditariknya serangan ke Taishan dan Ghost Rider ini ternyata bukan tidak lain untuk menyerang orang-orang Yilhak yang dimana kekuatan utama dari Yilhak yaitu Jeonho tidak berada di sisi Yilhak. Sehingga terlihat beberapa anggota Gudo dari Yilhak sudah terkapar dihabisi oleh Georang dengan bantuan orang-orang dari manajer Jang. Kembali ke beberapa saat sebelum Yilhak diserang, terlihat si botak melaporkan terkait pendapatan Yilhak bulan ini kepada Sung Min cuy. Ya karena sedang dalam masa krisis dan koalisi dengan Taishan membuat Jeonho tidak ada di sisi Yilhak, membuat pendapatan Yilhak agak menurun. Si botak ini menenangkan Sung Min bahwa yang lebih penting adalah keberlangsungan Yilhak ke depan cuy. Terlihat juga beberapa anggota Gudo yang bersenda gurau walau menahan sakit atas perkelahiannya dengan Yiso kemarin. Nah, saat salah satu anggota Gudo ini pamit sekedar ingin memeriksa keadaan luar, tiba-tiba si Ghost Rider langsung menghantam anak-anak dari Yilhak ini cuy. Mau tidak mau, anggota Gudo yang masih cedera harus menerima lagi serangan si Ghost Rider ini. Udah jatuh ketiban tangga ya cuy. Si botak melihat si Ghost Rider yang memakai lencana dari Georang berteriak bahwa ini sudah melanggar peraturan dari Chonggui.
Terlihat jelas bahwa Gudo sepertinya tidak bisa mengalahkan si Ghost Rider karena keadaan mereka yang belum pulih 100%. Melihat keadaannya seperti itu, Sungmin bersikeras untuk ikut dalam pertarungan cuy. Namun dicegah oleh Gopal. Dan si rambut merah menyerahkan Sungmin kepada Gopal untuk pergi ke tempat yang aman. Saat Gopal sudah keluar dalam arena serangan, Sungmin tetap kekeh bahwa dirinya juga ingin bertarung bersama Gudo. Baginya lari adalah hal yang menyedihkan. Namun Gopal menjawabnya bahwa hal itu tidak buruk juga. Gopal menjelaskan bahwa baginya keselamatan Sungmin merupakan hal utama. Jika Sungmin kalah dan mati, tentu saja Gudo akan kehilangan sosok pemimpin bagi Yilhak ke depan. Terlihat juga cuacanya mendukung banget cuy di scene dramatis ini, dimana hujan ikut turun. Saat dikira sudah aman dari jangkauan anak-anak Gyeorang, tiba-tiba si Ghost Rider ini mengejar mereka dan menyalip sembari menyebarkan ranjau. Gopal dengan sigap langsung menghentikan mobil sambil ngepot cuy. Udah kayak scene di Fast and Furious ya cuy. Lanjut, apakah kali ini Sungmin akan bertarung? Dan jawabannya tidak. Gopal menyuruh Sungmin untuk kabur, sedangkan dia akan menahan si Ghost Rider ini semampunya. Waktu berlalu, tibalah Sungmin di tempat Taishan dengan kondisi yang memprihatinkan. Kebetulan semuanya sedang berada di luar termasuk Jeonho. Sungmin dengan nada yang terburu-buru meminta bantuan ke Taishan agar membantunya menyelamatkan Yilhak yang diserang oleh Gyeorang. Yisoo pun menanggapinya dengan senang bahwa kebetulan rapat yang dibahas oleh Taishan tadi adalah untuk membubarkan perkumpulan dari Jeongui, dan dia akan memulainya dengan menghancurkan Gyeorang ini. Scene berpindah pada Sungmin yang baru aja bangun dari pingsannya cuy. Di dalam pingsannya, Sungmin kembali mengingat kenangannya waktu kecil dengan sang kakek Sunhak. Saat itu, sang kakek Sunhak yang sedang bersantai di aula depan ingin membakar rokoknya, dan Sungmin kecil ini malah melarang dan berkata, "Kau tidak boleh merokok di sini." Sunhak meles dan langsung menyembunyikan rokoknya bahwa dia tidak merokok cuy. Kehidupan si Sungmin kecil ini dapat dikatakan penuh kemudahan ya cuy. Saat itu Yilhak menjadi penguasa Seoul dan menjadi sebuah organisasi besar dibanding yang lain cuy. Dalam mimpinya Sungmin kembali teringat kata-kata sang kakek ini, di mana dalam menjadi yang terbaik tidak perlu jago berkelahi, namun yang terpenting adalah jiwa kepemimpinan dalam mengorganisasi orang, punya semangat yang kekeh untuk mencapainya. Jago berkelahi bukanlah yang utama. Saat Sungmin siuma, terlihat Jeonho yang khawatir dan menanyakan kabar dari Sungmin. Dan Sungmin menjawab bahwa dirinya baik namun tidak dengan Yilhak. Setelah Sungmin tersadar, rapat pun dimulai dengan Dokyung cuy. Dalam rapatnya, apa yang jadi obrolan mereka selalu dijawab oleh Jeonho. Sehingga pada akhirnya Dokyung berkata, "Hei, apa kau sudah menjadi bos Yilhak dalam semalam?" Kemudian Jeonho dan Jinwoo pergi dan obrolan antar pemimpin kedua organisasi pun dimulai. Dokyung terus saja memojokkan Yilhak bahwa Taishan tidak akan ada untungnya jika membantu Yilhak saat ini. Secara Yilhak telah hancur. Dan apa keuntungannya bagi Taishan, sehingga Sungmin harus membuktikan bahwa dia pantas dalam memimpin Yilhak. Baginya Sungmin seperti tak mempunyai taring sebagai bos Yilhak, dan selama ini dari Yilhak terus dibayang-bayangi oleh anggota Gudo, di mana mereka juga mulai melemah seiring bertambahnya usia ya cuy. Mendengar hal itu, Sungmin seperti dibukakan matanya dan membuat semangat berkobar-kobar dalam dirinya. Scene berpindah ke markas organisasi HSS, di mana Taeyong sudah mulai melobi pemimpin yang lain untuk dapat mendukungnya cuy. Haesung membuka percakapannya ke Taeyong sambil berkata, "Bagaimana kau akan membereskan kekacauan ini?" Dan Haesung juga menyikapinya dengan dia tidak bisa lagi berdiri di sisi Gyeorang. Namun Taeyong menjelaskan bahwa ini adalah rencana kecilnya yang belum selesai. Taeyong menenangkan Haesung bahwa dirinya hanya perlu untuk menunggu rapat Jeongui setelah ini. Singkat cerita, pertemuan Jeongui pun dimulai.
di mana rapat kali ini bertempat di kediaman almarhum sang kakek dari Sung Min. Terlihat hanya 3 pemimpin organisasi yang sudah hadir di pertemuan. Taehyung berkata, kita mulai saja rapatnya. Si wanita penuh tato tidak setuju dan sebaiknya menunggu Sung Min dari pihak Yilhak Jui. Namun Taehyung kembali berkata bahwa tidak yakin bahwa Yilhak bisa datang dan berkata bahwa dirinya penasaran untuk pertemuan selanjutnya siapa yang tidak akan hadir. Namun tiba-tiba saat Taehyung ingin membakar rokok, dari pintu dikejutkan oleh Sung Min yang penuh darah di kepalanya berkata ke Taehyung bahwa di sini dilarang merokok sambil mengambil rokok Taehyung ini cuy. Bagaimanakah sikap Yilhak ke Jongguy termasuk Georang dalam rapatnya? Akankah Yilhak akan menyatakan sikap perangnya? Nantikan kelanjutannya hanya di Suwarni Channel ya cuy. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.